Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua kali ini, di praktikum pengantar digital teknologi, kita akan belajar modul 1, yaitu word processor. Tujuan dari praktikum yang pertama, praktikan mampu mengetahui dan memahami cara menggunakan tools yang ada di Microsoft Word dan Google Docs. Yang kedua, praktikan mampu memahami dan mengetahui cara menggunakan mail merge. Dan yang ketiga, praktikan mampu membuat tabel dan grafik file. Di word processor sendiri dibagi menjadi dua, yaitu word processor di Microsoft Word dan di Google Docs. Yang pertama, Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi perangkat lunak pengolahan kata atau word processor milik Microsoft yang merupakan bagian dari Microsoft Office. Microsoft Word berfungsi untuk membantu dalam pengolahan kata, tulisan, ataupun dokumen, misalnya seperti jurnal, buku, laporan, dan lain-lain. Manfaat dari Microsoft Word antara lain yang pertama, memudahkan pengguna untuk mengolah data kata, yang kedua dapat meminimalisir kesalahan penulisan, dan yang ketiga penggunaannya lebih fleksibel. Bagian-bagian dari Microsoft Word. Yang pertama ada workspace, merupakan bagian yang berfungsi untuk menuliskan kata. Yang kedua ada ribbon. Ribbon bagian yang menampilkan menu-menu utama di Microsoft Word, berisi tombol-tombol perintah dengan fungsinya. Yang ketiga ada Quick Access Toolbar, merupakan bagian menu yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan. Yang keempat ada Title Bar, merupakan bagian yang menampilkan nama dokumen yang sedang terbuka. Yang kelima ada Window Management, merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Word. Yang keenam ada Tab Management, merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur manajemen tabulasi tulisan. Yang ketujuh ada Horizontal Scroll Bar dan Vertical Scroll Bar, yang berfungsi untuk menggeser halaman ke kanan atau ke kiri untuk vertical scroll bar, dan ke atas ataupun ke bawah untuk horizontal scroll bar. Yang kedelapan, ada horizontal ruler dan vertical ruler. Berfungsi untuk menampilkan garis bantu yang digunakan untuk mengatur indentensi paragraf atau margin penulisan pada posisi mendatar ataupun pada posisi tegak. Yang selanjutnya ada status bar. Status bar bagian yang menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi di workspace, seperti jumlah halaman dan jumlah kata yang sedang diketik. Yang selanjutnya, yang ke-10, yaitu Page View. Page View merupakan tampilan yang berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja, yaitu memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Yang ke-11 ada Account and Share, merupakan fitur yang berfungsi untuk sharing atau mempermudah pengguna dalam mengatur akun pengguna. Yang ke-12 ada Text Cursor, berfungsi untuk menulis teks di lembar kerja Microsoft Word. Di praktikum kali ini, kita akan belajar 3 fungsi Microsoft Word, yaitu formatting, mail merge, dan data grafik. Yang pertama, formatting. Formatting di sini dibagi menjadi 3 bagian yang akan kita pelajarin, yaitu font formatting, paragraph formatting, dan size and margin formatting. Untuk font formatting berfungsi untuk mengatur ukuran huruf, jenis huruf, dan lain sebagainya. Untuk mengaksesnya dapat dipilih tab Home, kemudian group font. Sedangkan paragraph font berfungsi untuk melakukan setting terhadap paragraf yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita dapat mengatur rata kanan, rata kiri, dan lain sebagainya pada paragraf yang telah kita buat, ataupun juga kita dapat mengelompokkan atau mengklasifikasikan setiap teks yang ada di Microsoft Word yang sudah kita buat yang memerlukan tanda ataupun penomoran, yaitu dapat dilakukan di bullet and numbering. Untuk dapat mengaksesnya, kita pilih tab Home, kemudian Group Paragraph.
Selanjutnya, di dalam formatting yang paling penting juga untuk dilakukan adalah mengatur ukuran kertas atau size kertas. Nah, size kertas ini sendiri nanti dapat disesuaikan sesuai dengan standar yang kita inginkan. Yaitu untuk ukuran kertasnya dapat kita atur menjadi letter, A4, A5, dan lain sebagainya. Kita dapat mengaturnya di bagian Pack Setup yang ada di tab Layout, grup Pack Setup, dan pilih Size. Nah, di size ini nanti kita dapat mengatur atau men-setting ukuran kertas yang kita inginkan. Selain kita juga dapat men-setting ukuran kertas, kita juga dapat melakukan setting pada rataan atau batasan teks yang ada di workspace yang ada di Microsoft Word, yaitu dapat kita lakukan di margin. Fungsinya apa? Fungsinya untuk dapat meratakan setiap baris atau paragraf agar terlihat rapi dan sama dari satu file ke file yang lain. Dapat diakses melalui tab Layout, grup Page Setup, dan pilih margin. Selanjutnya yaitu Mail Merge. Mail Merge adalah sebuah fitur dalam Microsoft Word yang berfungsi untuk membuat surat elektronik yang memungkinkan pengguna untuk mengirimnya kepada beberapa orang sekaligus. Di Mail Merge ini dapat diakses melalui tab My Links, grup Start Mail Merge, dan kemudian Start Mail Merge. Jadi kita dapat mengirimkan surat ke beberapa orang sekaligus. Selanjutnya ada data grafik. Data grafik ini berfungsi untuk menyajikan data dalam bentuk grafik, baik berupa grafik baris, grafik batang, grafik lingkaran, ataupun sebagainya yang berfungsi untuk lebih membuat menarik laporan ataupun data yang kita sajikan kepada audiens nantinya. Nah, untuk membuat data grafik sendiri dapat diakses melalui tab Insert, Group Illustration, kemudian Chart. Selanjutnya ada word processor dari Google Docs. Google Docs adalah aplikasi pengolahan kata berbasis web yang termasuk dalam Office Suite dan tergabung dengan Google Drive. Sebenarnya untuk Google Docs ini fungsinya sama seperti Microsoft Word, yaitu untuk membuat dokumen ataupun menyunting dokumen. Namun perbedaannya di sini adalah Google Docs itu harus diakses secara online atau harus terhubung dengan jaringan internet. Selain itu juga di Google Docs ada fitur yang dapat kita gunakan untuk membuat atau mengedit secara bersama dengan orang lain secara online. Kelebihan lain dari Google Docs yaitu resiko kehilangan data bisa dihindari. Yang kedua, dukungan dan support yang lengkap. Ketiga, memiliki berbagai fitur seperti memeriksa ejaan dan sebagainya. Yang keempat, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kelima, bisa digunakan di berbagai sistem operasi. Yang kelima, user bisa mengatur akses terhadap file. Adapun kekurangan dari Google Docs adalah membutuhkan koneksi internet agar bisa digunakan, dan yang terakhir hanya bisa diakses online. Berikut adalah tampilan Google Docs. Untuk tampilan dan beberapa fiturnya hampir sama dengan Microsoft Word. Ada untuk bagian formatting, pembuatan grafik juga dapat dilakukan di Google Docs. Tapi ada satu kekurangan Google Docs, yaitu tidak bisa membuat mail merge, karena fitur mail merge itu belum terdapat di Google Docs. Dan selain itu juga Google Docs harus terkoneksi dengan internet. Jadi hanya bisa digunakan secara online. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam latihan praktikum. Di latihan praktikum ini kita akan belajar 3 submodul. Yang pertama submodul formatting, yang kedua submodul mail merge, dan ketiga adalah submodul data grafik atau pembuatan grafik pie. Nah, untuk yang latihan praktikum pertama yaitu formatting. Di formatting ini nanti kalian harus mengetikkan teks berikut atau teks yang ada di modul ke Microsoft Word. Selanjutnya diedit atau diatur distandarkan sesuai dengan keterangan yang ada di modul. Yang pertama yaitu
atur ukuran kertas menjadi A4 landscape dengan margin top and down 3 cm, right and left 4 cm. Yang kedua, gunakan font Forte untuk judul dengan ukuran 14 dan gunakan font Cambria untuk isi dengan ukuran 12. Yang terakhir, gunakan alignment paragraf sesuai dengan teks yang dicontohkan dan spasi antar line adalah 1,5. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pengerjaan submodul 2, yaitu formatting. Langkah pertama, kalian buka Microsoft Word. Setelah itu, ketik ataupun copy teks yang ada di modul ke dalam workspace. Setelah itu, kita atur sesuai dengan keterangan yang ada di modul. Yang pertama, kita atur ukuran kertas. Untuk mengatur ukuran kertas, kita pilih tab Layout, pilih Size, pilih A4. Selanjutnya, kita juga mengatur posisi kertas, yaitu Orientation, pilih Landscape. Kemudian, kita mengatur margin. Untuk mengatur margin, klik Margin, pilih Custom Margin. Setelah itu, untuk top-nya 3, bottom-nya 3, left-nya 4, right-nya 4. Setelah sesuai, kita klik OK. Kemudian, kita mengatur jenis huruf untuk teks. Untuk mengatur jenis huruf, kita pilih tab Home. Kemudian, Group Font. Untuk judul, kita blok. Pilih jenis font Forte, ukuran 14. Setelah itu, untuk isi teks, kita blok. Jenis hurufnya, Cambria, ukuran 12. Setelah itu, kita mengatur alignment paragraf, yaitu dengan cara mengeblok semua isi teks. Kemudian pilih di bagian kelompok paragraf. Line spacing-nya pilih yang 1,5 line. Setelah itu, kalian bisa mengedit teks tersebut sesuai dengan hasil akhir yang tertera di modul. Seperti untuk judul, kita menggunakan rata tengah. Untuk isi teks, paragraf 1 dan paragraf 2 menggunakan rata kanan-kiri. Selanjutnya, baris yang ketiga, kita menggunakan rata tengah. Sedangkan untuk sumber, kita mengubahnya menjadi kalimat miring. Setelah itu, menggunakan ruler untuk ke samping. Setelah sesuai dengan yang tertera di modul, kalian bisa save dengan pilih yang di pojok kiri atas, save. Nama filenya adalah nama _npm_kelas. Nanti akan muncul di title bar, yaitu nama, npm, dan kelas. Yang selanjutnya adalah latihan submodul 2, yaitu mail merge. Untuk mail merge, data seperti di gambar berikut ini dibuat di Microsoft Excel. Setelah itu, baru beralih ke fitur mail merge yang ada di Word. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengerjakan submodul 2, yaitu mail merge. Langkah pertama, kita membuka Microsoft Excel untuk mengetikkan data-data yang sesuai dengan yang ada di modul. Yang pertama yaitu yang diketahui nama dan kota kelahiran. Setelah itu, simpan file. Nama filenya adalah nama _npm _kelas _submodul 2. Setelah data di Excel tersimpan, selanjutnya kita beralih ke Microsoft Word.
Sebelum itu, close dulu lembar Excel yang telah kita buat sebelumnya. Kita beralih ke Microsoft Word. Di Microsoft Word, selanjutnya kita membuat format letter terlebih dahulu. Yang pertama, klik tab Insert, pilih Shapes, kemudian pilih yang persegi panjang, selanjutnya kita drag. Setelah itu, di bagian format, kita dapat merubah warna di Shape Fill. Selanjutnya, kita edit teks dengan cara klik kanan, pilih Add Text, ketikkan nama, dan kota kelahiran. Setelah itu, kita blok teks, pilih tab Home, rata kanan dan kiri, selanjutnya kembali lagi ke format, pilih yang bagian untuk file teks, untuk warna teks, yaitu kita pilih hitam, ke Home, Bold. Setelah format untuk letter telah jadi, selanjutnya kita pilih tab My Links, pilih Start Mail Merge, selanjutnya kita pilih Step by Step Mail Merge Wizard. Kita klik, maka akan muncul langkah-langkah untuk membuat mail merge. Yang pertama kita pilih letter, selanjutnya kita klik Next Starting Document, terus selanjutnya kita pilih Use the Current Document, selanjutnya kita klik Next Select Recipients, selanjutnya kita klik Use an Existing List, selanjutnya kita klik Browse. Di Browse, kita pilih dokumen Excel yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita pilih sheet 1 karena data yang telah kita ketik tadi di sheet 1, klik OK. Selanjutnya akan muncul data-data yang telah kita ketik di Microsoft Excel sebelumnya. Selanjutnya klik OK. Setelah itu kita pilih Insert, kita letakkan kursor di bagian nama. Setelah itu kita pilih Insert Merge File, kita pilih nama. Selanjutnya kita letakkan kursor di kota kelahiran, pilih yang kota kelahiran. Setelah itu, kita klik Next, Write Your Letter. Selanjutnya, klik Next, Preview Your Letter. Nah, setelah itu, akhirnya akan muncul data-data yang telah kita ketik di Microsoft Excel akan muncul di format letter di Microsoft Word. Setelah itu, kita bisa nge-share dokumen ini ke beberapa orang sekaligus dengan hanya satu format dan satu data dari sumber data dari Microsoft Excel. Selanjutnya untuk submodul GraphicPy. Untuk submodul GraphicPy, pertama membuat tabel data di Microsoft Word seperti gambar. Setelah itu, mengubah tabel data berikut atau menampilkan tabel data berikut dalam bentuk GraphicPy. Seperti pada gambar berikut ini. Gimana cara buatnya? Cara buatnya seperti ini. Pertama-tama kalian pergi dulu ke Microsoft Word seperti ini. Nah, yang seperti ini kalian bisa buat dengan cara pembuatan tabel sederhana aja. Langsung aja kita ke cara pembuatan. Bagaimana sih cara buat chart pie-nya? Nah, pertama-tama kalian pergi ke Insert, lalu pilih Chart. Nah, yang ada di sini, Chart. Lalu pilih Pie. Lalu pilih Chart Pie yang di baris keempat. Nah, ini. Pilih. Nanti bakalan keluar Excel seperti loading. Nah,
seperti ini. Nah, di sini datanya kalian ambil dari tabel yang ada di atas tadi. Kecilin dikit. Yang pertama, kalian ubah di baris pertama, di kolom pertama ini. Mulai dari Januari. Mei, Juni, Juli, Oktober, Oke. Terus yang ini, bagian salesnya, kalian ubah sama seperti yang ada di data total ini. Kita mulai dari yang Januari, 155, 146, 162, 154, 169, 164, 180, 165, 174, 171, 13, 192. Oke, lalu kalian enter, lalu di close. Maka, voila, hasilnya seperti ini. Nah, gimana caranya buat biar persis seperti yang ada di modul? Nah, kalian pergi ke chart style, lalu pilih sesuai yang sama ada di modul. Tapi ini pilihan opsional ya. Kalian bisa buat juga sekreasi kalian, yang penting datanya sesuai sama seperti yang akan buat sekarang dan ada persenannya. Nah, contohnya seperti ini. Dan pilih yang tadi, pilih yang ini. Oke. Udah sama seperti yang ada di modul. Perbedaannya cuma ada di tulisan sini. Gimana cara gantinya? Ya tinggal kalian klik 2 kali aja. Misalnya ini. Terus tulis penjualan mobil PT Cipta Persada Mobil. Oke. Tinggal dikecilin. Udah sama. Nah, kita bisa lihat dari persenannya, di sini 35%, dan di sini, di bagian barnya itu ada sedikit perbedaan dengan yang ada di modul. Dan yang benar itu yang akan buat sekarang, karena yang di modul itu dari kata Akang TT aslinya juga dari tahun 2016 itu memang ada kesalahan dari pengetikan. Jadinya yang benar datanya seperti ini. Oke, segitu aja sih untuk video tutorial mengenai modul 1. Jika ada salah kata dari saya dan juga dari Teh Stefani, mohon dimaafkan. Sekian untuk video tutorial ini. Akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.